دليل واحد مو بنتم اللي بشك في هذا ان هذه الدوله قامت على قبيله. انا ابن هذه البلاد وابن مؤسس هذه الدوله الحديثه وحفيد المؤسس الاولين، لا اعرف ابدا. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. Firstly, the ban on the Alhamdulillah, anggap Indonesia sebagai saudara, kuota tiket supporter Indonesia ditambah. Raja Arab langsung malu usai tahu Indonesia dicurangi-curangi panitia AFC hingga dia ngomong seperti ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Kabar menggembirakan sekaligus mengejutkan datang langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Tempat di mana laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi akan digelar. Setelah sempat menjadi polemik besar lantaran adanya dugaan perlakuan tidak adil dari panitia pertandingan dan pihak AFC. Yang hanya memberikan jatah 8% tiket kepada supporter Indonesia, kini situasi berbalik. Raja Arab Saudi dikabarkan turun tangan langsung setelah menerima laporan bahwa ribuan supporter Indonesia di Timur Tengah merasa kecewa dan tidak diberi kesempatan yang adil untuk mendukung negaranya di stadion. Peristiwa ini bermula dari laporan berbagai media lokal dan internasional tentang antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia di Arab Saudi yang ingin mendukung tim Garuda. Mereka datang dari berbagai kota seperti Riyadh, Dammam, Madinah, bahkan dari luar Arab Saudi seperti Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Namun sayangnya sebagian besar dari mereka tidak bisa mendapatkan tiket karena kuota yang sangat terbatas dan kebijakan panitia yang dianggap tidak berpihak pada keadilan. Hanya sekitar 4.579 tiket yang diberikan kepada pendukung Indonesia dari total kapasitas Stadion King Abdullah Sport City yang mencapai 50.000 penonton. Kabar tentang keterbatasan tiket dan banyaknya warga Indonesia yang rela datang jauh-jauh tanpa kepastian akhirnya sampai ke telinga Raja Arab Saudi. Menurut laporan Saudi Press Agency, sang raja meminta laporan khusus dari komite penyelenggara karena ia merasa bahwa tamu yang datang dari negara lain, terlebih dari Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, harus diperlakukan dengan adil dan penuh rasa hormat. Mereka datang bukan untuk mencari masalah. Mereka datang karena cinta terhadap olahraga dan cinta terhadap negaranya. Kita sebagai tuan rumah harus mencontohkan kebaikan dan keadilan, ujar Raja dalam pertemuan internal istana yang berlangsung di Riyadh. Ucapan itu menjadi sinyal kuat bahwa kerajaan memandang isu ini bukan semata urusan sepak bola, tetapi juga persoalan etika, citra, dan ukhuwah Islamiyah. Raja menilai bahwa Indonesia memiliki peran besar di dunia Islam, dan selama ini dikenal sebagai bangsa yang sopan, berbudaya, dan sangat menghormati Arab Saudi sebagai tanah suci. Karena itu menurutnya sudah sepatutnya pihak kerajaan juga memberikan contoh sikap adil terhadap warga Indonesia yang datang dengan niat baik. Kita harus menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah rumah bagi semua umat Islam. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tegasnya seperti dikutip media Al Riyadh Daily. Namun sebelum keputusan penambahan kuota diumumkan, suasana sempat memanas di kalangan pejabat olahraga Arab Saudi. Raja dikabarkan merasa kecewa setelah mengetahui bahwa panitia lokal dan AFC sempat menolak permintaan tambahan kuota dari pihak Indonesia dengan alasan keamanan. Padahal laporan dari aparat keamanan justru menunjukkan bahwa supporter Indonesia terkenal tertib dan selalu menjaga ketertiban di setiap pertandingan internasional. Saya tidak ingin alasan keamanan digunakan untuk menutupi ketidakadilan, ujar Raja dengan nada tegas. Jika mereka adalah saudara kita, maka berikan mereka tempat yang layak. Tak lama setelah itu, kerajaan mengeluarkan perintah resmi untuk menambah kuota tiket bagi pendukung Indonesia hingga 2 kali lipat dari jatah awal. Keputusan itu disambut riuh oleh masyarakat Indonesia di Timur Tengah. Ribuan orang langsung bergerak membeli tiket tambahan yang dibuka melalui kanal resmi panitia. Di media sosial,
Ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada Raja Arab Saudi membanjiri lini masa dengan tagar. Terima kasih Raja Arab dan Indonesia Saudara Arab Saudi menjadi tren di Twitter kawasan Asia dan Timur Tengah. Salah seorang pekerja migran asal Lombok bernama Ahmad Fauzi yang telah 10 tahun bekerja di Jeddah mengaku meneteskan air mata saat mendengar kabar tersebut. Kami di sini jauh dari keluarga, tapi begitu tahu Raja sendiri yang membela kami, rasanya seperti dipeluk oleh saudara. Alhamdulillah, kami bangga menjadi bagian dari umat Islam yang satu, katanya dengan haru. Kebijakan ini juga disambut hangat oleh para pejabat Indonesia. Melalui pernyataan resminya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi menyampaikan rasa terima kasih atas sikap mulia Raja dan keluarga kerajaan. Keputusan ini bukan hanya soal tiket, tetapi simbol dari persaudaraan antara dua bangsa besar yang sama-sama menjunjung tinggi nilai Islam dan kemanusiaan, ucap Dubes dalam konferensi persedah. Sementara itu, media internasional mulai menyoroti bagaimana sikap bijak kerajaan Arab Saudi tersebut mencerminkan citra baru kepemimpinan yang menekankan persaudaraan lintas bangsa Muslim. Media Qatar Al Jazeera menulis langkah Raja Salman menunjukkan diplomasi hati. Di tengah dunia sepak bola yang penuh kepentingan, ia memilih jalur moral dan kemanusiaan. Sikap Raja Arab Saudi yang marah bukan karena kebencian, melainkan karena kecewa terhadap ketidakadilan memperlihatkan betapa pentingnya prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral dalam memimpin. Ia menilai bahwa panitia dan AFC seharusnya bersikap lebih profesional dalam mengatur pertandingan internasional yang melibatkan banyak negara. Terlebih negara-negara yang memiliki ikatan keagamaan dan kultural yang erat seperti Indonesia dan Arab Saudi. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil bahkan kepada yang berbeda, apalagi kepada saudara sesama umat, ucap Raja dalam pidatonya yang disiarkan oleh televisi nasional. Tak hanya itu, Raja juga memerintahkan agar semua fasilitas yang diperlukan oleh supporter Indonesia disiapkan dengan baik. Mulai dari akses transportasi, keamanan hingga area khusus di stadion untuk keluarga dan perempuan. Ia bahkan memerintahkan agar makanan halal khas Indonesia disediakan di beberapa titik area stadion sebagai bentuk penghormatan. Kita harus menyambut mereka seperti saudara yang datang berkunjung. Mereka jauh dari rumah, tapi mereka tidak boleh merasa seperti orang asing di negeri ini, tambahnya. Kebijakan ini membuat suasana di Jeddah berubah total. Ribuan warga Arab turut menyambut supporter Indonesia dengan hangat. Banyak pedagang dan restoran yang memberikan potongan harga atau bahkan makanan gratis kepada orang Indonesia yang datang untuk menonton pertandingan. Kami bangga punya saudara seperti Indonesia. Mereka santun, penuh semangat, dan membawa kegembiraan, ujar seorang warga lokal kepada media. Suasana menjelang laga pun menjadi luar biasa. Jalanan di sekitar stadion dipenuhi warna merah, putih, dan hijau, bendera kedua negara yang berkibar berdampingan. Sorak-sorai supporter terdengar di setiap sudut kota. Beberapa warga Arab bahkan ikut memakai syal bertuliskan Garuda Arabia Friendship. Keputusan Raja Arab Saudi itu tidak hanya memulihkan keadilan, tetapi juga menghidupkan semangat persaudaraan antar bangsa. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kini mendapat tempat istimewa di hati rakyat Arab Saudi. Banyak tokoh agama dan masyarakat di sana yang memuji kedewasaan bangsa Indonesia dalam menjaga kedamaian dan menegakkan nilai Islam.